Kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Kita menyoroti masalah pencurian bagasi. Ini mungkin ada korban tadi ya, Pak Aji yang ingin menambahkan. Silahkan Pak Aji. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Saya ingin menanggapi dari pihak Lion Air. Seperti tadi saya sampaikan bahwa selama 2 bulan ini dengan adanya email resmi yang sudah disampaikan ke banyak pejabat dari Lion Air, dalam kasus ini kan Batik, grup Lion, saya sendiri tidak mendapat tanggapan dan tidak pernah dihubungi sama sekali dari pihak manapun. Nah, jadi yang perlu diperhatikan juga tidak hanya kerugian bagasi, maksudnya yang barang yang dibawa, tetapi juga harus diperhatikan adalah kerugian dari koper. Dari koper itu dicongkel secara paksa dan rusak. Nah, ini juga kami ingin meminta tanggapan dari Lion Air. Kemudian yang kedua, saya juga dalam kesempatan yang baik ini ingin mengapresiasi dari pihak kepolisian, Polres Bandara Soekarno-Hatta yang dengan cepat merespon laporan kami dan juga di Polres Balikpapan, dan kiranya prestasi ini mungkin bisa diusulkan mendapat penghargaan dari Bapak Kapolda dan Bapak Kapolri, karena ini memang tidak bisa dianggap sebagai kasus yang sepele karena ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menanggapi masalah kerusakan bagasi. Ya, kadang-kadang kopernya Louis Vuitton itu kan mahal juga ya. Betul sekali. Dalam hal ini kami untuk penanganan kerusakan bagasi kita terima komplain dari passenger. Kita tangani gitu. Apabila diterima aja atau diganti gitu? Diganti. Seperti halnya ini kasus terjadi di internasional kerusakan ya, penerbangan internasional. Memang yang tadi Ibu bilang Louis Vuitton mahal gitu kan. Selagi kita bisa perbaiki, kita perbaiki. Kita penumpang memberikan report pada saat terjadi kasus, ya Bapak dibuat report ya. Kita komunikasi antara passenger dengan officer. Ini kita akan coba perbaiki. Tetapi banyak penumpang juga yang tadi komplain bagasi saya mahal segala macam, saya tidak mau diperbaiki, maunya diganti. Oke, semua kita terima dulu masukan. Setelah itu baru teman-teman di lapangan koordinasi dengan pejabat terkait. Ini Pak Aji diganti tidak kopernya Pak? Ya, kalau untuk saya pribadi tidak masalah penggantiannya, bukan masalah biayanya, tetapi bagaimana respon dari pihak airlines. Nah, ini yang kita harus lihat. Nah, ini maksud saya tentunya ada perhatian dari pihak airlines. Jangan dianggap hal ini sudah biasa, ini bukan tanggung jawab kami dan seterusnya. Karena jadi, itu kesan yang saya dapatkan. Dalam kasus Pak Aji tidak ada respon gitu? Tidak ada respon sama sekali. Bahkan saya sudah bicara dengan petugas dari Lion Air ya, di bandara. Saya katakan, Pak, ini tolong saya ditanggapi, tolong direspon balik. Nah, petugas-petugas itu sudah melakukan tugasnya dengan baik karena mereka sudah meng-email kepada para pejabat di Lion Air dan di-CC-kan, bahkan ditembuskan email itu kepada saya. Tapi dari sekian pejabat Lion Air itu ada emailnya semua, itu tidak ada tanggapan sama sekali. Karena email tersebut saya dapatkan dari petugas resmi Lion Air, di mana saya resmi melapor dengan laporan resmi. Nah, demikian. Oke, untuk kasus Bapak nanti akan saya tindak lanjuti. Tapi yang jelas untuk passenger yang lain pun kita selesaikan. Atau kalau memang tidak bisa diperbaiki, kita ganti tasnya dengan yang merek yang sama seperti itu. Waduh, baik. Baik, disambung Pak Tulus dari LKI, silakan. Ya, terima kasih. Selepas boomingnya video tentang pendodosan bagasi di bandara, itu memang kemudian saya melihat langsung proses bisnis atau proses operasional bagasi di bandara, dan memang baik secara normatif maupun teknis di lapangan itu memang lebih banyak atau bahkan hampir 100% melibatkan proses di maskapai, bukan di bandara ya. Yang kemudian memang ya mau tidak mau dilalahnya kalau saya lihat pengaduan-pengaduan di ILKI juga, itu memang pengaduan masalah bagasi itu cukup signifikan, menduduki ranking 3 dari sektor maskapai pengaduannya, dari mulai delay, kemudian masalah refund tiket yang sulit, dan juga bagasi. Nah, dalam hal ini sebenarnya memang treatmentnya khusus pada Lion Air, karena memang itulah yang banyak diadukan, sehingga memang ini prosesnya saya kira harus proses dari hulu ya, dari Kementerian Perhubungan, bagaimana mendorong agar performa atau kinerja Lion Air itu lebih bagus, mulai dari masalah service di udara sampai ke baggage handling, karena memang itu menyangkut performa keseluruhan ya. Karena
selepas kejadian-kejadian ini memang saya lihat ada treatment dari bandara. Misalnya yang tadinya tidak ada petugas keamanan bandara, saat ini sudah diterjunkan petugas keamanan bandara. Yang tadinya kan di make up area itu hanya ada 2, porter dan security dari maskapai. Nah sekarang bahkan ditambah security dari Angkasa Pura. Tapi ini semua belum akan mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi konsumen di kemudian hari kalau tidak ada proses dari sisi hulu, ya. Karena apa? Karena ini sebenarnya persoalan-persoalan hulu yang menyangkut kinerja maskapai secara keseluruhan, misalnya soal kesejahteraan karyawannya, ya. Karena saya cek juga ketika pegawai-pegawai di lapangan itu misalnya mereka sering turnover-nya sangat tinggi, ya. Keluar masuk karena katanya gajinya rendah dan segala macam, sehingga persoalan-persoalan itu juga harus diselesaikan, termasuk tadi ada warung dan segalanya itu memang dalam rangka itu, karena mereka melakukan itu lebih karena katanya atau konon tekanan-tekanan ekonomi yang kemudian mereka melakukan hal itu, ya. Nah ini saya kira harus ada semacam itu. Nah dalam hal yang lain secara teknis, selain CCTV saya juga minta kepada Pak Budi Karya juga bagaimana meminimalisir sentuhan petugas porter terhadap bagasi milik konsumen, yang salah satunya adalah misalnya dengan sistem BHS baggage handling system, yang itu secara minimalis bisa mengurangi lah agar tidak ada proses itu. Nah memang problemnya adalah ketika dari make up area menuju pesawat itu, terutama di kereta membawa bagasi itu sampai ke lambung pesawat itu yang masih masih ada loophole yang petugas porter bisa memainkan untuk mendodos atau mencuri milik konsumen. Ya, jadi saya kira persoalannya itu dari sisi regulator juga harus bagaimana mengawasi kinerja masing-masing maskapai. Ya, karena ini sebenarnya potret dari keseluruhan kinerja maskapai. Ya, tadi misalnya termasuk yang paling tinggi itu dealing time, ya. Konsumen sering Baik, ini mungkin mau ditambahkan oleh Pak Nasir, ya. Silakan Pak Nasir. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kapolda Metro Jaya, ini suatu pertemuan yang sangat signifikan kalau kami nilai. Kami dari Kementerian Perhubungan tidak tinggal diam. Setiap adanya ancaman yang terkait dengan keamanan maupun keselamatan, Kementerian Perhubungan tidak tinggal diam. Contoh, apa yang disampaikan oleh Pak Alvin Lee tadi, kita terkait dengan satu pintu masuk dan satu pintu keluar, kita sudah mengeluarkan instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor 1 tahun 2016 dan diimplementasikan oleh Angkasa Pura sebagai pengelola bandara dan airline yang bersangkutan. Nah ini jadi setiap adanya ancaman dan kaitannya dengan keselamatan, Kementerian Perhubungan tidak tinggal diam. Apalagi kita lihat performa daripada menteri kami, Menteri Ignatius Yonan ini setiap hari, setiap saat sangat concern dengan perbaikan masalah keamanan keselamatan. Terima kasih Pak Tulus masukan yang Bapak berikan, mungkin ini suatu kerjaan kita bersama dan setiap saat kami akan melihat regulasi-regulasi yang perlu dilakukan perbaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nasir. Dan pemirsa, kami masih akan terus membahas masalah ini setelah pesan-pesan berikut ini. Masalah kasus pencurian bagasi ini sudah hadir juga dari maskapai Garuda, ya Pak Yudi. Silakan, bagaimana kalau sistem pengamanan di Garuda, karena ini juga peranannya juga lebih besar di maskapai juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Budi Karya, Direktur AP2, Bapak Kepala Imigrasi, Bapak Dirkampen, dan Kapolres Bandara Suta, dan dari YLKI. Garuda Indonesia sangat berterima kasih atas adanya pertemuan ini dan apa yang sudah Pak Dirkampen dan AP2 dan Pak Kapolres sangat membantu dalam pengamanan khususnya bagi airline. Dalam hal ini saya dari Garuda Indonesia mungkin ada satu hal yang belum kita refresh kembali dalam hal pengamanan bagasi. Rasanya kita perlu juga memberikan publikasi atau edukasi kepada penumpang yang dilatar belakangi ketika pasasi atau staf check-in kami menanyakan isi bagasi. Ada yang jujur menyatakan isinya bahwa sesuai apa yang dia bawa, tetapi ada juga yang mungkin tidak perlu disampaikan, akhirnya tidak disampaikan. Mungkin rasanya perlu dilakukan
entah siapa nanti yang memberikan publikasi, dengan cara apa, atau di bandara atau di sebuah media. Beberapa kali sewajarnya kita harus menyampaikan kepada masyarakat atau calon pengguna bahwa apa yang harus dibawa dan tidak dibawa itu sampai kepada beliau atau calon penumpang. Yang kedua, mungkin berkenan saatnya after X-ray itu semua bagasi diterapkan baggage wrapping. Baggage wrapping bagi seluruh karyawan, bagi seluruh calon penumpang, bagasi calon penumpang. Sehingga paling tidak menghambat pelaku-pelaku yang akan melakukan target ke tas tersebut. Itu saja dari Garuda. Dan yang disoroti dari tadi masalah keamanan di lumbung pesawat ini yang sering kali. Kalau mensikapi yang tadi ada pertanyaan, bagaimana pengamanan dari di lambung pesawat? Memang dari sisi pabrikan kami mencoba untuk menempel atau memasang CCTV di situ agak sulit, tetapi masih menjadi ada jalan keluar, Mbak Rahma. Pintu keluar, one door system. Walaupun bekerja di area rem site dimanapun, tetapi kalau ada satu pintu keluar masuk yang tersentralize, insya Allah itu tetap keluar barangnya akan lewat situ ketahuan juga. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Yudi. Ini masalah ada Mbak Sylvia ini ya dari Federasi Teknologi Informasi Indonesia. Ini mungkin bisa menggunakan IT ini Mbak Sylvia untuk melakukan atau meningkatkan sistem pengamanan. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Pertama-tama salam sejahtera untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Mengenai lambung pesawat atau lumbung pesawat, orang bilang susah karena CCTV itu biasanya dibayangkannya adalah fix CCTV. Padahal sekarang ada dua teknologi. Pertama, apabila karyawan-karyawan kita yang memakai ID, itu diberikan ID-nya berupa RFID. Satu. Yang kedua, kenapa mesti RFID? Karena RFID itu dalam keadaan dia bergerak kemanapun, dia bisa ditangkap. Berarti pertanyaannya adalah butuh sensor dong, Vi, gitu. Nah, di sekarang juga ada yang namanya remote sensoring. Dua hal, remote sensoring terhadap RFID, yaitu ID tag-nya, dan terhadap CCTV wireless. Jadi CCTV wireless itu ibaratnya kalau kita punya anak aja ada kamera-kamera wireless untuk bayi. Nah sekarang ada yang dalam scale industri untuk hal itu. Besarnya seberapa besar, Vi? Dan kayaknya harus fix gitu? Enggak. Itu satu peralatan itu biasanya cuma satu bagasi atau troli gitu. Jadi misalnya ada satu pesawat mau datang, nah troli itu dibawa gitu, terus sensor dinyalakan, dia merekam siapa saja yang bekerja di situ dari RFID-nya. Kemudian dari sisi CCTV-nya yang wireless CCTV, dia merekam siapa pekerjanya. Tapi rasanya nggak fair, Mbak. Kalau kita bicara aparat, porter semua dari bandara, penumpang pun harusnya waspada. Penumpang pun juga bertanggung jawab terhadap kopernya sendiri. Jadi solusi IT bagaimana gitu yang bisa dilakukan? Yang konvensional udah, Bapak udah pakai plastik, bungkus koper, tetap aja kebobolan. Lagi-lagi gitu, sekarang keluarlah yang namanya luggage tag RFID. Jadi atau RFID atau QR code gitu ya. Dalam QR code itu sebelum berangkat kita scan, kita masukin gitu. Jadi kalau itu sampai hilang gitu ya, QR code itu akan mengirimkan data, signal dari komputer kita, dia berada di mana. Kalau kopernya yang hilang. Kalau kopernya yang hilang. Kalau barang di dalamnya. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa tahu titik terakhir dia ada di mana, gitu. Jadi kita selalu tahu apakah koper itu dalam keadaan dibuka atau tidak, karena dia juga di dalamnya ada sensor. Apakah terbuka atau tidaknya koper itu. Semua dipasang sensor ini ya, Mbak ya. dipasang sensor. Jadi ada GPS-nya. Nah, itu memang ini nggak bercanda tapi benar. Ada yang namanya GPS system untuk luggage. Tapi itu antara disarankan dan tidak disarankan karena itu bisa mengganggu signal. Jadi kalau RFID adalah signal yang terkecil gitu, dan itu juga murah karena itu berupa stiker. Kalau GPS itu adalah barang perangkat yang kalau dalam hal di trace gitu bisa dikirakan alat elektronik yang dalam tanda kutip bisa dianggap itulah peralatan berbahaya. Jadi dua hal itu, Mbak. Jadi dari sisi pengamanan dari bandara, dari aparat yang resmi, yang kedua adalah penumpangnya sendiri perlu diedukasi. Iya, karena kadang-kadang penumpang juga sudah tadi itu seperti Pak Haji sudah berhati-hati begitu ya Pak, sudah tidak ada barang berharga, dirusak juga kopernya begitu ya. Ini mungkin dari Pak Yurat Saleh ya dari imigrasi, mungkin ada yang menambahkan Pak, silakan. Mungkin apa perannya untuk terkait kasus ini. Terima kasih.
Undang-Undang Nomor 6 2011 menjadi payung hukum bekerjanya imigrasi. Memang tidak secara langsung imigrasi dalam hal menangani pencurian atau kehilangan barang ini. Imigrasi tugas pokoknya adalah mengawasi lalu lintas orang atau manusia, baik yang akan keluar maupun yang masuk ke dalam. Para penumpang atau calon penumpang melalui pintu imigrasi itu sudah tidak membawa barang sudah masuk ke ranah bagasi gitu di bawah. Nah, barangkali selama ini yang kita tangani adalah manakala ada calon penumpang, ya, baik itu dari dalam maupun dari luar, mereka sudah bermasalah sehingga ada permohonan atau perintah, ya, dari instansi yang berkepentingan kepada imigrasi untuk melakukan cegah atau melakukan penangkalan, ya. Jadi tanpa adanya permohonan atau perintah, ini ada perintah, kalau perintah itu KPK, nah. Kalau yang lainnya permohonan itu kan, kita tidak bisa menahan seseorang keluar maupun masuk, gitu ya. Nah, selama ini imigrasi tahun 2015 kemarin sudah melakukan proses pro justisia atau dilanjut ke pengadilan 256 kasus kita. Yang ini terkait pada umumnya dengan kasus cybercrime. Ya. Jadi imigrasi tidak melakukan proses terhadap tindak pidana lain, tindak pidana umum, tapi imigrasi hanya terbatas kepada tindak pidana di bidang keimigrasian. Oleh karena itu, ya, pada umumnya orang-orang yang melakukan tindak pidana cyber dan lain-lain itu secara otomatis pada umumnya juga melanggar ketentuan atau tindak pidana di bidang keimigrasian. Inilah yang selama ini kami kerjakan dengan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, khususnya dari Bareskrim, Kepolisian, Polda Metro, ya, kemudian dari Bea Cukai. Nah, ini memang agak ini. Di satu pihak kita mengawasi lalu lintas orang. Orang tentu akan membawa barang, tapi barang ini diawasi oleh rekan dari Bea Cukai. Itu kan. Jadi tanpa koordinasi itu barangkali agak susah, ya. Barangnya ketangkap tentu diambil, orangnya harus kita lakukan pemeriksaan. Tanpa adanya koordinasi bisa satu dan lain akan ke barat dan ke timur tidak ketemu. Terima kasih. Baik, terima kasih Koordinasi. Pak Yuret. Di sini juga sudah ada dari Bea dan Cukai, ya, karena memang kadang-kadang di dalam pesawat pun ada juga kasus pencurian, ya. Kadang-kadang modal dikit ini pelakunya, beli tiket juga, ya. Kita akan membahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan menyoroti kasus pencurian bagasi ini atau sistem pengamanan bandara. Ini ada Pak dari Bea dan Cukai, ya, Pak Hari, ya. Ini tentunya terkait dengan sistem pengamanan ini, bukan hanya di bagasi, kadang-kadang di dalam pesawat pun juga ada kasus pencurian. Silakan ini, Pak. Terima kasih Mbak Rahma. Terkait dengan fungsi tugas dan fungsi Bea dan Cukai, memang kita mengawasi masuk dan keluarnya penerbangan yang luar negeri. Jadi artinya kita pengawasan terhadap pesawat yang masuk atau keluar dari daerah pabean Indonesia. Jadi kita terkait dengan penerbangan internasional. Sampai pertama masuk pun landing di pesawat sebenarnya kewenangan Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh isi pesawat, istilahnya plane checking. Itu kita menggunakan risk management, artinya ada beberapa yang kita anggap low risk penerbangannya kita tidak melakukan pemeriksaan. Pada saat dibongkar barang tersebut menuju ke breakdown area, di situ pun ada Bea Cukai sebenarnya, karena tiba-tiba kadang-kadang ada barang-barang tertentu yang akan dibawa orang karena misalnya melanggar membawa narkoba, kemudian barang-barang terlarang lainnya. Yang high risk itu yang kemana, Pak? Jadi pada saat masuk ke Indonesia bisa saja narkotika, NPP dan sebagainya, bisa senjata api, bisa barang-barang yang berbahaya, misalnya katakanlah yang dilarang oleh masuk ke Indonesia itu. Nah, itu kita lakukan pemeriksaan. Jadi walau pertama pun sebenarnya petugas intelijen kita telah melakukan pengintaian, istilahnya surveillance terhadap pergerakan barang-barang tersebut sampai nanti menuju ke breakdown area. Di situ ada X-ray kita. Nah, di X-ray kita akan dianalisis oleh petugas analisis kita mana yang kira-kira berisiko. Jadi di sana kita bisa melihat apakah barang tersebut perlu kita periksa lebih mendalam,
sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap isi bagasinya. Kalau kita lihat low risk, kita biarkan dia melalui green channel istilahnya. Terkait orang juga kita melakukan pemeriksaan ataupun pemeriksaan dan pengawasan, karena bisa saja penumpang yang dari luar negeri itu membawa narkoba atau NPP yang biasanya dililitkan di badannya, bahkan bisa dimasukkan ke dalam rongga-rongga yang ada di dalam tubuhnya. Jadi selain barang, kita pun melakukan pengawasan terhadap orang yang datang dari luar negeri. Demikian, Bu. Baik, seperti itu ya pengaman. Dan selanjutnya di sini juga sudah hadir dari AirAsia ya, dari maskapai penerbangan. Kalau tadi sudah ada dari Lion Air dan Garuda, kita ingin tahu bagaimana kalau di AirAsia sistem pengamanannya. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Tentunya berkaitan dengan pendodosan bagasi, ini memiliki peran, semua pihak berperan, baik dari penumpang sendiri, maskapai, petugas keamanan. Petugas keamanan di airport sendiri dibagi dua, ada petugas keamanan airport dan airline. Dalam hal ini peran yang sangat penting tadi sudah disampaikan rekan saya, bahwa penumpang sendiri harus aware terhadap barangnya, bagaimana dia tidak memasukkan barang berharga ke dalamnya. Kedua, peran dari staf check-in counter sangat aktif, harus aktif, bahwa selalu mengingatkan penumpang bahwa dilarang sekali bagasi berisi barang-barang yang berharga. Kadang-kadang sudah tidak bisa berisi barang berharga, tetap dirusak kopernya, seperti yang terjadi ke Pak Betul. Aji ini. Lalu kemudian selanjutnya setelah bagasi diterima oleh airline, selama menunggu keberangkatan ditampung di tempat namanya make-up area. Di sana pengamanan dari airline tentunya harus ketat. Dalam artian semua petugas yang akan bekerja itu dilarang membawa barang apapun, baik yang kategorinya membahayakan penerbangan atau peralatan yang dapat digunakan untuk mencongkel bagasi. Seperti dikatakan tadi, salah satu pelaku di sana ada menggunakan pulpen, kunci, bahkan tusuk gigi. Itu memang sangat mudah digunakan untuk mencongkel bagasi. Lalu kemudian dalam perjalanannya dari make up area menuju ke pesawat, ini ketat dalam pengawasan petugas keamanan airline atau aviation security airline, yang tentunya diserah terimakan pada saat di lambung pesawat. Lalu kemudian di dalam pesawat sendiri, untuk mencegah di lambung pesawat terjadi tindak pencurian, petugas aviation security melakukan pemeriksaan, penggeledahan sebelum porter bekerja untuk menaikkan ataupun menurunkan bagasi. Targetnya sebelum mereka bekerja sama seperti yang di make up area, bahwa mereka dilarang membawa barang apapun, termasuk buka sepatu dan segala macamnya. Lalu selama proses loading, unloading, di sana pengawasan secara visual. Lalu selesai mereka melakukan pekerjaannya, kembali dilakukan body search terhadap petugas yang menangani bagasi. Nah, ini kurang lebih sistem yang diterapkan di airline, dan saya rasa semua airline memiliki sistem yang mayoritas sama. Tentunya ini kami berharap juga menjadi masyarakat yang akan menggunakan penerbangan tetap aware dengan barangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini tampaknya sudah banyak ini ya Pak, mungkin ditambahkan oleh Pak Alvin Lee ya, karena masalah bagasi ini seringkali dikatakan bahwa penumpang sudah diingatkan begitu, itu tidak membawa barang berharga begini. Tapi kan kadang-kadang masalahnya bukan di situ ya, karena meskipun tidak barang berharga tetap saja didodos istilahnya. Iya, saya kira penumpang perlu tahu apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi haknya. Bahwa sudah diatur. Makanya pada saat check-in selalu akan ditanya apakah ada barang berharga atau barang yang dianggap berharga. Nilai komersialnya tidak tinggi, tapi misalnya ijazah, akte nikah dan sebagainya. Itu sudah diingatkan untuk tidak ditaruh di bagasi. Kemudian juga ditanya apakah ada barang-barang berbahaya di dalamnya. Bahan yang bisa meledak atau mungkin cairan, gas dan sebagainya. Itu semua ditanya. Nah, penumpang ini juga punya kewajiban untuk menjawab jujur, karena ini juga menyangkut keamanan dan keselamatan bersama. Nah, kemudian juga penumpang juga perlu untuk selalu mengamankan bagasinya sendiri. Ada yang memakai segel plastik itu kan. Kemudian juga ada yang pakai extra wrapping dan sebagainya. Kalau memang penumpang itu membawa barang berharga, dia harus declare kepada airline bahwa saya membawa barang-barang ini. Kemudian airline akan memutuskan apakah mau mengangkut barang itu atau tidak.
dan ini harus ada persetujuan tersendiri kedua belah pihak. Dan mungkin airline akan bersedia mengangkut apabila penumpang ini juga mengasuransikan barang-barang itu dan juga ada kemasan khusus untuk barang itu. Kemudian pada saat tiba di bandara tujuan, penumpang juga harus mengenali bagasinya kira-kira udah dibuka belum, karena dalam peraturan perundangan saat mengajukan klaim adalah pada saat penumpang itu mengambil bagasi. Setelah keluar dari bandara itu sulit untuk mengatasi itu. Jadi kalau kita memang mau cek bagasi kita ini dikerjain atau tidak, pada saat mengambil bagasi ya buka saja di sana kan. Tapi pada umumnya penumpang ini begitu sampai tujuan kan udah mau buru-buru, nggak punya banyak waktu lagi dan nggak perhatian. Dan pengajuan klaim itu hanya bisa dilayani pada saat penumpang itu mengambil bagasinya. Kemudian bagasi itu dinyatakan hilang kalau sudah 2 minggu. Dicari 2 minggu nggak ketemu, baru itu secara legal hilang. Jadi memang perlu waktu untuk proses itu. Saya kira ini perlu kita mengedukasi pengguna jasa, sehingga baik pengguna jasa maupun pengangkut ini sama-sama tahu hak dan kewajibannya, tidak saling menyalahkan. Saya kira banyak yang kita bisa belajar dari kejadian belakangan ini, dan kita perlu sekali lagi keselamatan dan keamanan kita ini adalah tanggung jawab bersama, tidak bisa dilempar ke orang lain. Baik, terima kasih Pak Alvin Lee. Nah, pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi ya yang akan hadir setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Ini di segmen terakhir untuk menyoroti kasus pencurian bagasi ini. Mungkin ditambahkan oleh Pak Muzaffar ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin Bapak Wakapolda. Pertama sekali saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan pencurian di Bandara Soekarno-Hatta, saya kaitkan dengan regulasi yang ada selama ini. Regulasi yang ada selama ini cukup ketat, Pak. Ya, mulai dari Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 2009, kemudian diikutin dengan peraturan-peraturan menteri yang cukup banyak. Yang terakhir kami mengeluarkan namanya surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Itu terkait dengan terkait dengan bagaimana pengamanan terhadap bagasi seorang porter itu bagaimana. Tapi tadi saya tertarik sekali dengan statement daripada Pak Aji yang terkait langsung dengan ground handling, di mana seorang porter melakukan hal-hal tersebut. Sebenarnya yang terkait dengan ground handling itu ada peraturan Kementerian Perhubungan nomor 56. Itu dasar daripada sebuah ground handling bisa bekerja di bandara. Itu dasarnya dari sana semua. Kemudian dari Kementerian Perhubungan melakukan proses sertifikasi sehingga mengizinkan sebuah ground handling bekerja. Nah, setelah diizinkan ground handling itu bekerja, tentunya ada namanya standar operating procedure yang harus dipenuhi. Kurun waktu berjalan, waktu persetujuan pertama is okay, semua comply terhadap peraturan Menteri Perhubungan nomor 56. Kurun waktu berjalan, itu harus dilakukan pengawasan secara ketat. Let's say sebagai contoh misalnya masalah porter yang bekerja pada saat pertama sekali, pada saat sekarang udah kurun waktu begitu lama, sehingga porter pasti ada yang baru. Di situ tentunya dari entry seorang porter baru tentu di backup dengan pendidikan dia bagaimana, training dia bagaimana, dia bekerja di sisi udara, tentu harus diberikan itu semua ke seorang porter, sehingga harapan dari Kementerian Perhubungan tetap memenuhi KM 56 tadi. Tugas daripada otoritas bandara, kami akan mengawasi itu semua, kami akan cek semua secara kami bikin program pengawasan terhadap ground handling tadi yang disampaikan oleh Pak Aji tadi. Yang kami berusaha secara keras harus selamanya comply terhadap peraturan Menteri nomor 56 tersebut. Dan kami yakin, Bu, kalau ini bisa terlaksana dengan baik, di samping ada pengawasan internal dari ground handling tersebut, ada pengawasan dari kami juga. Kami juga ini saya juga sampaikan,
kami mengawasi ground handling, kemudian kami juga diawasi oleh lembaga internasional, namanya IQ. Baru-baru ini kami diaudit oleh IQ, namanya USAF Pak, USAF. Hasil audit daripada IQ terkait dengan komunitas yang ada di bandara, nilai kami cukup bagus Ibu. Nilai kami 97, artinya effective implementation kami hampir mendekati angka 100. Tidak banyak negara comply terhadap itu. Tapi nyatanya banyak yang kemalingan, Mbak ya. Yes, of course. Tapi kan yang dilakukan oleh IQ itu terkait dengan apa? IQ Annex 17 terkait dengan security. Kemudian IQ Annex 9 terkait dengan facilitation. Itu nilai kami 97, cukup bagus, Bu. Tidak banyak negara masuk ke situ, Pak. Untuk global itu paling 60%. Kami dapat 97%. Itu artinya effective implementation kami cukup bagus. Jadi buat teman-teman kita semua di sini, yakin bahwa kita comply terhadap regulasi. Sekarang yang harus kita lakukan secara ketat, masalah pengawasan harus kita perketat seketat-ketatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mustafar dari Kemenhub ya. Silakan mau menambahkan Bapak? Ya, silakan. Dari mana? Mohon izin Pak, saya dari Bea Cukai Soekarno-Hatta. Jadi yang langsung berhadapan dengan pelayanan dan pengawasan. Memang ada dua sisi. Ada dua sisi, yaitu yang pertama sisi pengawasan, sisi pelayanan, yang kedua sisi pengawasan. Jadi itu tidak memang saling berkaitan. Tentunya kalau kita melakukan pengawasan yang lebih ketat, itu akan menimbulkan komplain yang lebih banyak lagi. Satu yang saya perlu kritisi bahwa untuk Terminal 2, Terminal 2 di Bandara Soekarno-Hatta, ini adalah mengenai penyempurnaan layout. Karena layout yang saya lihat ini masih layout yang lama. Sementara jumlah penerbangan banyak, kemudian jumlah penumpang makin banyak. Nah ini perlu disempurnakan. Sehingga apa? Layout ini juga bisa menunjang pelayanan yang baik, tetapi juga bisa mengawasi yang baik. Jadi kalau kejadian di breakdown area itu luar biasa sekali padatnya. Terutama yang di internasional. Kita baru menerima masalah yang ada di penerbangan domestik, yang di internasional kita belum tahu. Jadi itu perlu diantisipasi juga ya, karena ini perlu citra diantisipasi kita dari layoutnya. Yang kedua adalah orang yang keluar masuk, itu ada exit permit, ada kartu yang diterbitkan. Ini mesti lebih selektif lagi. Saya rasa dua hal itu yang perlu disampaikan di forum ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan, ini tampaknya Pak Anwar Fuadi juga mau menambahkan. Silakan Pak. Saya teringat kata-kata Dante Alighieri, seorang filsuf di abad ke-13, filsuf Italia. Dia mengatakan bahwa the hottest places in hell are reserved for those who in a period of moral crisis maintains their neutrality. Neraka jahanam itu diperuntukkan kepada mereka yang pada saat-saat sangat kritis masih tetap mempertahankan netralitas, maksudnya ragu-ragu. Dan ini dikuatkan lagi oleh Hamlet. Pangeran Hamlet itu adalah pangeran dari Denmark dalam cerita Shakespeare. Dia berkata, Pangeran Hamlet ini sangat terkenal sebagai seorang pangeran yang peragu. Tapi pada saat terakhir dia bilang kepada kekasihnya Ophelia, dia bilang, ragukan bahwa bintang-bintang itu api, ragukan bahwa matahari itu bergerak, ragukan kebenaran itu adalah dusta, tapi jangan ragukan cintaku. Jadi pesan saya, siapa yang ragu ini? Ini dia pesan saya kepada bapak-bapak, terutama yang berkepentingan menjabat kepentingan negara, jangan ragu-ragu dalam memberantas tikus-tikus kecil di bandara dan tikus-tikus besar yang menggerogoti negara ini. Hantam aja. Jangan ragu-ragu, itulah pesan saya. Kalau mau negara ini makmur. Baik, terima kasih. Kalau mau negara ini hancur ya silakan aja. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini silakan closingnya ya, karena Pak Kapolda ada acara selanjutnya ya. Ini saya serahkan kepada Kepala Biro Operasi Pak Martuani untuk closing. Silakan Pak. Terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir, yang diundang jadi narasumber, baik dari Kementerian Perhubungan, Imigrasi maupun pengamat penerbangan dan ibu dari IT. Seluruhnya yang kita bicarakan ini bukan terus menyelesaikan masalah. Apapun yang kita bicarakan di sini adalah mengkompilir masalah. Mudah-mudahan nanti ada yang kita akan usulkan mengenai perbaikan regulasi untuk peraturan. Kita bicarakan dari tadi masalah gangguan di bandara. Namun
apapun ceritanya, peraturan yang sebaik apapun, kita tidak boleh lupa bahwa yang melaksanakan itu adalah manusia juga. Jadi apapun manusia itulah yang melaksanakan. Jadi sebaik apapun pengawasan, namun manusia. Jadi unsur manusia ini memegang tokoh dan faktor penting dalam hal terjadinya pencegahan pencurian terhadap barang-barang di bagasi. Yang kedua, mungkin dari pembicaraan ini penumpang kita juga ini perlu juga dilakukan edukasi. Tadi disampaikan oleh Bapak Alvin Lee bahwa masyarakat kita memang sudah sangat meningkat jauh untuk menggunakan jasa transportasi penerbangan, tetapi tidak diikuti dengan disiplin. Bisa kita lihat masalah yang dibawa, semua dibawa. Ketika ditanya tidak juga mau menjawab. Namun yang ketiga yang bisa kita tarik dari pembicaraan kita pada pagi hari ini, yaitu masalah gertakan tentang ancaman tentang bom. Ini mungkin juga tadi kami baru bicara dari Bapak dari Kementerian Perhubungan, kita harus ajukan ini ke persidangan sehingga menjadi ada efek jera untuk orang tidak sembarangan bicara tentang bom. Sebab ketika nanti dianggap jadi main-main, ketika benaran maka petugas tidak alert, tidak peduli karena biasa sudah mendengar itu. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai penutup dari kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini bisa menjadi pedoman bagi kita seluruh, tidak hanya dari imigrasi, bea cukai, dan penerbangan, maskapai, dan petugas kepolisian ini. Tanpa sinergitas kita, ini tidak bisa kita laksanakan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Martuani, terima kasih juga hadirin narasumber di sini ya yang sudah ikut berdiskusi. Terima kasih juga pemirsa atas perhatian Anda. Pastikan Anda terus mengikuti Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya yang hadir setiap hari Rabu pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa.